Nubuat Maleaki. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar." Meskipun demikian, kalian bertanya, "Apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau?" Kalian berkata, "Sia-sialah beribadat kepada Allah." Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya, orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadat kepada Allah dan orang yang tidak beribadat kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran, yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refren, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refren, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 11
ayat 3 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Kisah Injil yang baru kita dengar tadi lanjutan dari kisah Injil hari kemarin. Kemarin kita telah merenungkan tentang cara berdoa. Ternyata berdoa itu ada rumusnya. Seperti matematika ya. Mirip matematika. Dan hari ini Yesus bicara tentang kekuatan doa. Kekuatan doa. Allah itu bisa dipaksa hanya dengan doa, tidak dengan ancaman. Awas, nanti kalau doa saya tidak terkabul, selama 1 tahun saya tidak akan ke gereja. Atau kalau doa saya tidak dikabulkan, selama bulan Rosario ini saya tidak akan berdoa Rosario dan juga tidak akan memegang Rosario. Ternyata bukan demikian. Allah itu bisa dipaksa hanya dengan doa. Artinya bahwa doa punya kekuatan luar biasa. Oleh penginjil digambarkan bahwa Allah itu lebih baik dibandingkan dengan sahabat yang paling baik. Dan Allah juga digambarkan lebih baik dibandingkan dengan seorang bapa yang paling baik. Sejahat-jahatnya orang tua, ini untuk anak-anak penting, kalau meminta roti, itu tidak mungkin akan diberi batu. Karena roti dan batu lah sama toh. Coba cari batu yang mirip dengan roti dibungkus, itu juga sama dengan roti. Anak kecil tidak tahu mungkin mana yang batu dan mana yang roti. Atau meminta ikan diberi ular, dimasak tidak sama toh. Setelah dimasak antara ikan dan ular. Atau meminta telur diberi kalajengking. Coba kalau kita goreng telur dadar itu sama dengan kalajengking nampaknya. Sejahat-jahatnya orang tua ternyata tidak akan berbuat yang demikian. Itulah gambaran tentang Allah yang selalu mendengarkan dan mengabulkan doa-doa umatnya. Pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan? Kita diminta doa dengan penuh keyakinan dan kegigihan. Yakin dan gigih. Ini semacam rumus. Tapi yang menarik pula untuk hari ini kita bersyukur. Mengapa? Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita punya Allah Bapa. Bapa yang baik di surga.
Tapi kecuali itu, kita diingatkan hari ini kita punya Ibu Maria. Ibu Maria akan membantu doa-doa kita, akan membawa kepada anaknya, kepada Yesus yang terpenting yang bisa kita renungkan untuk hari ini. Kita bersyukur, kecuali punya Yesus, punya Allah Bapa, kita punya Bunda Maria yang selalu menyertai dan juga menemani perjalanan hidup kita ini. Berkat Allah menyertai kita semua.